Segala puji bagi nama Tuhan. Saya ucapkan selamat petang. Selamat berjumpa kembali bersama-sama dalam siaran YouTube channel Gema Pancaran Berkat. Puji akan nama Tuhan. Kita akan segera masuk dalam doa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu menyerahkan diri ke dalam tangan kuasa-Mu, sebentar akan memberitakan Injil-Mu Tuhan, akan membawa berita rahasia kehendak Allah bagi setiap orang yang percaya. Malam ini kami membutuhkan Roh Kudus memimpin kami, juga memimpin para pendengar saat mereka membuka YouTube channel Gema Pancaran Berkat dan mendengarkan firman-Mu. Engkau berikan urapan dalam roh, jiwa, dan tubuh mereka, sehingga mereka dapat memahami apa yang mereka dengar, mereka dapat mengerti, dan dapat menjadi kehidupan dalam kehidupan rohani mereka ya Tuhan. Membangun iman, pengharapan, dan kasih yang tertuju kepadamu, memiliki kehidupan rohani yang sehat, yang dapat menjadi suatu perjalanan hidup yang mempermuliakan nama-Mu. Segala kekuatan roh jahat iblis setan kami matikan kuasanya. Kami hancurkan pekerjaannya oleh kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami sudah berdoa dan kami akan memulaikan pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Segala puji bagi nama Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan. Saya ambil dari 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Segala puji bagi nama Tuhan. Malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang Paskah. Suasana Paskah masih kita rayakan sampai nanti setelah 40 hari Yesus menyatakan diri setelah kebangkitannya, maka dia naik ke dalam tahta kemuliaannya di surga. Barulah kita akan menunggu 10 hari masa raya Pantekosta, di mana tepat hari yang ke-50 setelah Yesus naik ke dalam tahta kemuliaannya. Saudaraku yang seiman di seluruh Indonesia, kita sudah membaca 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8. Suratan ini ditulis oleh Rasul Paulus dan dikirimkan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus. Kita tahu bahwa orang-orang Korintus dulunya adalah orang-orang yang menyembah berhala. Orang-orang yang tidak mengenal siapa itu Yesus, bahkan tidak percaya. Tetapi sejak Paulus memberitakan firman Tuhan di kota Korintus, ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan terbangun satu jemaat lokal yang disebut jemaat yang ada di kota Korintus. Jika kita kembali melihat kepada zaman perjanjian lama, Paskah itu memang diperintahkan oleh Tuhan untuk diadakan di tengah-tengah kalangan bangsa Israel. Kita mengenal tentang masa raya Paskah yang selalu diperingati oleh bangsa Israel menjadi masa raya yang tetap. Dan kalau kita melihat dari bahasa Ibrani, arti Paskah adalah Pesah, yang artinya melewati
pintu-pintu rumah orang Ibrani dilewati. Dilewati apa? Dilewati dari malakul maut yang akan membunuh setiap anak-anak sulung. Itu dapat kita baca di dalam Keluaran pasal 12. Saya akan bacakan Keluaran pasal 12. Ayatnya yang ke-23. Demikian. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu-pintu itu, dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Firman Tuhan datang kepada Musa, dan Musa harus menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa tatkala bangsa Israel akan keluar dari negeri Mesir, maka Tuhan memberikan tulah yang terakhir, yaitu tulah yang ke-10, dan tulah itu adalah malakul maut yang akan menimpa setiap anak sulung di negeri Mesir yang tidak ada tanda darah di ambang pintu dalam kedua tiang pintu rumah-rumah yang dilewati. Nah, itulah sebabnya bangsa Israel diperintahkan untuk menaruh darah di ambang pintu, supaya manakala malakul maut itu lewat di rumah-rumah orang Israel yang ada tanda darah, maka setiap anak sulung tidak mati. Tetapi orang-orang Mesir yang tidak menaruh tanda darah, maka pada saat malakul maut melewati, maka terjadilah kematian anak-anak sulung. Saya akan membacakan ketetapan Paskah yang ditulis di dalam Keluaran pasal 12 dari ayat 43. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel harus merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat, barulah ia beroleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka, dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Jadi salah satu ketetapan yang ditetapkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel tentang Paskah, bahwa apabila di tengah-tengah bangsa Israel didapati bangsa asing yang tidak bersunat, maka tidak boleh ikut mengambil bagian dalam Paskah itu. Jadi orang-orang yang tinggal bersama-sama bangsa Israel yang boleh makan Paskah adalah orang-orang yang bersunat. Dan waktu berita itu disampaikan Musa kepada bangsa Israel, kita melihat bahwa bangsa Israel berbuat seperti yang Musa katakan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, Harun, maka demikianlah diperbuat oleh bangsa Israel. Kita melihat
tentang ketaatan mereka, kita melihat tentang kesetiaan mereka. Mereka mendengar dan mereka melakukan atau berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan melalui Musa dan Harun. Saudaraku yang seiman, kita melihat di sini bahwa bangsa Israel merayakan Paskah sebagai satu peringatan di mana mereka akan keluar dari negeri Mesir. Karena setelah terjadi malakul maut, maka bangsa Mesir tidak dapat lagi menahan bangsa Israel untuk tetap tinggal di Mesir, tetapi justru mereka memberikan kemerdekaan untuk mereka meninggalkan Mesir. Nah, peristiwa ini merupakan satu bayangan. Peristiwa ini merupakan satu gambaran, atau peristiwa ini merupakan suatu pernubuatan yang dilakukan Tuhan tentang kelepasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dan itu menjadi satu gambaran bagi seluruh umat manusia di dunia ini untuk mengalami kelepasan atau kemerdekaan dari perbudakan dosa. Nah, itulah sebabnya pada saat kita membaca tadi dalam suratan 1 Korintus pasalnya yang kelima ayat 7-8, karena ternyata masa raya Paskah itu tidak berhenti hanya sampai di perjanjian lama. Pada waktu Yesus sudah menggenapi masa raya Paskah dengan mati tergantung di atas kayu salib, ternyata setelah Yesus menggenapi bayangan yang sudah dibayangkan dalam perjanjian lama atau nubuatan yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, ternyata setelah Yesus menggenapi, maka Paskah tetap berlangsung sampai hari ini, bahkan sampai Injil diangkat dari dunia, maka Paskah itu baru berhenti. Nah, di sini kita melihat di dalam suratan 1 Korintus tadi, pasalnya yang kelima, ayat 7 dan 8, Rasul Paulus mengingatkan, saat orang percaya atau orang-orang di kota Korintus mengadakan masa raya Paskah, di dalam masa raya Paskah seringkali ada suasana beramah tamah atau suasana bersukacita yang digambarkan seperti orang berpesta. Nah, Rasul Paulus mengingatkan bahwa dikatakan, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Apa ragi yang lama? Ragi yang lama adalah suatu kehidupan yang dipengaruhi oleh dosa. Pengaruh dosa yang memperbudak kehidupan umat manusia, yang seringkali mendatangkan satu kehidupan yang buruk dan jahat dalam tingkah laku, dalam perangai, dan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Pada saat orang-orang Korintus sudah menjadi orang percaya, maka saat merayakan Paskah diperingatkan oleh firman Tuhan supaya perangai yang lama, perangai yang diperbudak oleh dosa, tingkah laku dan perbuatan yang diperbudak oleh dosa, yang membuat kehidupan itu menjadi jahat dan buruk, baik bagi Tuhan maupun bagi sesama manusia, Paulus mengingatkan supaya dibuang. Arti kata dibuang berarti dilepaskan, atau dibebaskan, atau dimerdekakan. Jadi harus merdeka dari pengaruh dosa yang membuat kehidupan itu menjadi buruk dan jahat. Lalu apabila ia telah membuang pengaruh yang berdosa, maka dikatakan menjadi adonan yang baru. Adonan yang baru artinya suatu kehidupan yang dipersiapkan untuk menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kehidupan yang dipersiapkan untuk menjadi kehidupan yang berubah di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ialah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah terbit, dikatakan. Di dalam ayat 17, 2 Korintus pasal 5. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi apa itu yang baru? Yang baru adalah pengaruh kehidupan yang dari hari ke hari dibaharui oleh firman Allah dan oleh Roh Kudus. Itu digambarkan seperti adonan. Adonan artinya sesuatu yang dipersiapkan untuk membuat roti, ya. Jadi untuk membuat roti harus diadon dulu. Nah, itulah ciptaan yang baru yang dibentuk oleh kuasa firman Allah dan kuasa Roh Kudus, itu digambarkan menjadi adonan yang baru. Nah, di dalam firman Tuhan ayat 7 ini mengatakan, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang sudah menjadi adonan yang baru adalah orang-orang yang sudah tidak di bawah pengaruh dosa. Karena ragi berbicara pengaruh dosa. Jadi sudah tidak lagi berada di bawah pengaruh dosa atau di dalam pengaruh dosa. Mengapa? Karena Yesus Kristus, yaitu domba Allah yang sudah disembelih, yaitu untuk menebus dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita, atau membebaskan kita dari pengaruh dosa, memerdekakan kita dari pengaruh dosa. Dan dikatakan karena itu, marilah kita berpesta. Jadi kalau sudah dibebaskan dari pengaruh dosa, kalau sudah mengalami kehidupan yang baru dalam pikiran kita, dalam perangai kita, dalam perkataan dan perbuatan kita, maka dikatakan melaksanakan pesta atau masa raya Paskah tidak lagi dengan ragi yang lama, tidak lagi dengan cara hidup yang lama, tidak lagi diwarnai oleh kuasa dosa, tidak lagi diwarnai oleh kejahatan dan keburukan, tapi dilakukannya di dalam kemurnian hati dan kebenaran firman Allah. Segala sesuatu yang dilandasi oleh kemurnian hati dan kebenaran firman Allah, maka itu akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, mengapa kita harus melakukan dalam kemurnian hati dan kebenaran Allah? Karena kalau kita melihat di dalam suratan Roma pasal 4 ayat 25, dalam suratan Roma pasal 4 ayat 25, di sini dikatakan bahwa yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi karena dengan iman kita telah menerima Yesus Kristus yang diserahkan untuk tersalib di atas bukit Golgota oleh karena pelanggaran kita, oleh karena ragi yang lama, oleh karena pengaruh dosa, dan dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Artinya Yesus dibangkitkan supaya dia dapat membenarkan kita. Kalau Yesus cuma mati menjadi korban dan tidak bangkit lagi, maka tidak ada pembenaran dalam kehidupan manusia. Artinya manusia tetap berada di dalam pengaruh dosa, dan pengaruh dosa akan tetap membawa manusia kepada kebinasaan yang kekal. Jadi itulah sebabnya karena Yesus sudah mati untuk diserahkan untuk pelanggaran kita, untuk dosa-dosa kita, untuk pengaruh ragi yang lama, dan dia dibangkitkan untuk membenarkan kita. Nah, itulah sebabnya kalau kita sudah dibenarkan, apanya yang dibenarkan? Hati kita dibenarkan, pikiran kita dibenarkan, perasaan kita dibenarkan, tingkah laku kita, perbuatan kita dibenarkan. Jadi yang tadinya posisinya selalu salah, sama Tuhan dipindahkan kepada posisi yang benar. Dan posisi yang benar itu akan mewujudkan perilaku yang benar, perkataan yang benar, perbuatan yang benar. Nah, sehingga pada saat merayakan masa raya Paskah atau berpesta, yaitu dengan cara hati nurani yang murni dan dengan sikap perbuatan yang benar. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-17, 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dikatakan, ayat 17 dikatakan demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu,
dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita akan tetap mati binasa kalau dia tidak dibangkitkan. Untuk itulah Kristus harus bangkit dari kematian supaya iman kita kepada Kristus tidak menjadi sia-sia. Karena waktu Kristus bangkit dari kematian, maka kita dapat hidup di dalam kehidupan yang kekal. Karena sudah dibenarkan oleh pengorbanannya dan sudah dibenarkan oleh kehidupannya. Jadi pengorbanannya dan kehidupannya itu membebaskan kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita perlu memelihara kehidupan yang baru, yaitu adonan yang baru, atau kita mempergunakan masa-masa raya Paskah dengan cara yang murni dan di dalam kebenaran. Itulah firman Tuhan yang saya sampaikan pada petang menjelang malam hari ini, dan kiranya saudara-saudaraku yang seiman, marilah kita senantiasa mengingat pesan-pesan firman Tuhan menjadi kehidupan di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita, agar setiap kali kita merayakan masa raya Paskah, maka kita melakukannya dalam satu pengaruh kehidupan yang sudah diubahkan, sudah dibaharui, sudah dibebaskan dari dosa, dan sudah hidup di dalam kebenaran. Terpuji bagi nama Tuhan. Kita akan berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau sudah memberkati pemberitaan firman Tuhan pada petang menjelang malam hari ini, menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka ada. Dimanapun mereka Tuhan mendengarkannya, Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus memberikan pencerahan, Roh Kudus dapat memberikan pemahaman bahwa mereka sesungguhnya tidak lagi hidup dalam kehidupan yang lama dan tidak lagi merayakan masa raya Paskah dengan keburukan dan kejahatan, tetapi mereka melakukannya dengan hati nurani yang murni, dengan kebenaran yang menjadi kehidupan mereka, supaya apa yang mereka lakukan layak dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan Engkau akan memberkati setiap masa-masa raya Paskah yang sudah dirayakan, dan hari-hari selanjutnya berkat Tuhan turun menyertai kehidupan setiap orang percaya, baik kehidupan jasmani masa kini maupun kehidupan masa yang akan datang, yaitu kehidupan rohani. Berkati Tuhan orang-orang yang masih di luar Kristus, berkati mereka dengan kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau juga mau Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, supaya negeri kami juga Tuhan terus-menerus mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pada waktunya Tuhanlah yang akan berperkara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, supaya negeri ini tetap aman, tetap tenang, dan tetap berlangsung Tuhan. Kehidupan yang bersatu dalam kesatuan dan persatuan yang utuh. Kami mengucap syukur, berkati para pemerintah yang memimpin negeri ini Tuhan, dari pusat, daerah, wilayah, hingga pedalaman-pedalaman. Engkau memberkati semuanya. Terpuji bagi nama-Mu Bapa di surga. Kami mengucap syukur, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang terbelenggu merdekakan Tuhan, bebaskan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.